siapkan diri kita, terutama hati kita untuk dapat menyambut firman Tuhan, menyimpan, mengingat, serta melakukan dalam kehidupan kita sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah mengerjakan di dalam kami segala sesuatu untuk kehidupan kami, baik kami berada di bumi ini dan terutama untuk bersama di Kau dalam kerajaan surga. Di bumi kami banyak mengalami rintangan dan tantangan, tetapi penyertaan-Mu sudah membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami dan selalu Engkau menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga setiap kali kami menghadapi rintangan dan tantangan, kami merasa dikuatkan bukan untuk berputus asa, tapi kami mendapat kesempatan untuk mempercayakan diri kami kepadamu Tuhan. Sebab ternyata hanya Engkau yang mampu menolong dalam segala sesuatu. Sampai saat ini pun kami merasa kasih-Mu Tuhan. Segala rintangan, tantangan, percobaan yang sudah dialami oleh umat-Mu membuat taman hati kami ini menjadi kering dan bahkan seringkali mau berputus asa. Tetapi dalam kesempatan malam hari ini kami mengingat bahwa Engkau sudah mati ganti kami, Engkau sudah berperang ganti kami, Engkau sudah menang Tuhan. Dan tidak ada alasan untuk kami berputus asa dan menyerah kepada tantangan. Tetapi biarlah Engkau berikan kami kemenangan demi kemenangan, kemenangan yang Engkau sudah kerjakan bagi kami semua ini. Ajarkan kami dapat memanfaatkan, menikmati kemenangan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih saat ini kami duduk di bawah kaki Dikau. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau berkemurahan bagi kami, menyatakan firman-Mu, membukakan segala rahasianya, agar kami mengerti Tuhan. Dan kami tidak hidup untuk dipermain-mainkan oleh dosa, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi akhir hidup kami ini kami ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih saat pemberitaan firman-Mu, kuasa kegelapan mencoba untuk mengganggu kami. Tapi Tuhan, kami akan bersatu hati, akan panggil nama Engkau buat usirkan segala setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Permuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Nyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan kami kembali sebentar tidak dengan kosong, tapi kami kembali dengan firman-Mu, dengan kasih dan urapan Roh-Mu yang suci, untuk kami hidup bahagia dan dalam kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan seberapa yang ada, para gembala-gembala, khususnya yang berada di dalam kota Surabaya yang sekarang sempat berkumpul, beberapa rekan gembala-gembala saya melihat ada di tengah-tengah kita sekalian. Saya menyampaikan salam sejahtera dan kepada kita sekalian, selamat Hari Paskah. Tuhan kiranya memberkati dan tetap memberkati kita, baik dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, maupun sampai masuk di dalam rumah tangga kita. Tuhanlah yang akan tetap menguasai kita sekalian. Bagi saudara-saudara yang datang dari luar kota Surabaya, kami menyampaikan selamat datang. Bagi saudara-saudara dari luar kota, dari luar Pulau Jawa, bahkan dari luar negeri kita, dari luar Indonesia, saya melihat jelas peserta kebaktian pasca persekutuan dari Nederland sudah ada di tengah-tengah kita, dan beberapa nanti masih akan menyusul. Dan pada minggu yang akan datang ini, para hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti kebaktian pasca persekutuan sudah mulai berdatangan. Dan biarlah kita sebagai sidang jemaat yang dipercayakan menjadi tuan rumah yang baiklah, menjadi tuan rumah yang baik dalam menerima para tamu-tamu. Persiapan-persiapan kita tetap kita tingkatkan, terutama doa yang kita sudah ambil, merupakan doa rantai pada sudah beberapa waktu ini, dan sudah mencapai 2 bulan. Sudah 2 bulan kita terus dalam doa rantai. Lanjutkan doa itu, jangan lupakan jam
yang kita sudah pilih untuk menaikkan doa ini. Sebab tidak mungkin kita bekerja tanpa penyertaan Tuhan. Sebab itu marilah kita sungguh-sungguh dalam kesempatan ini mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan. Semakin dekat harinya Tuhan, pelayanan kita semakin rasa berat, tetapi itu bukan berarti untuk kalah. Beratnya pelayanan ini merupakan cara Tuhan untuk mengikat kita dengan kasih-Nya. Semakin kita bisa merasakan wujud dari kasih Allah yang dapat kita nikmati dalam kehidupan kita sekalian. Terpuji nama Tuhan, kita akan masuk segera dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebab sesudah ini nanti kita akan menggunakan perjamuan suci, tubuh dan darah Kristus yang sudah disiapkan bagi kita sekalian untuk dinikmati, untuk dipakai dengan sesungguh-sungguhnya dan dengan sebenarnya, supaya kita mengalami berkat dari perjamuan suci ini. Pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama oleh kemurahan Tuhan. Kita sudah dapat memulaikan kebaktian kita sejak tadi 5:30 sore. Dan sekarang kita berada di tengah-tengah kebaktian ini. Firman Allah akan disampaikan. Kebaktian ini masih akan dilanjutkan pada hari Minggu pagi jam 8:30 di sini. Lagi merupakan kebaktian persekutuan. Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bisa menghadiri. Bawalah seluruh anggota sidang jemaat. Sebab kebaktian ini tidak berhenti pada kebaktian memperingati kematian Tuhan, tetapi akan dilanjutkan dengan kebaktian kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan kemudian suatu kebaktian besar lagi yang akan kita lakukan adalah kebaktian naiknya Tuhan Yesus ke surga, dirangkaikan dengan turunnya Roh El Kudus. Kebaktian ini dalam satu paket yang jangan kita pisah-pisahkan, tapi biarlah kita menikmati seluruhnya, mulai dari kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga, sampai nanti Dia akan mengirimkan Roh-Nya yang suci yang bekerja. Dan pekerjaan Roh Kudus ini sudah berjalan kurang lebih 2000 tahun lalu. 2000 tahun kita sudah berada pada penghujung masa kerja dari Roh Kudus. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk dalam suatu era yang baru, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ini yang merupakan suatu kebaktian yang maha besar, suatu kumpulan maha besar. Sebab seluruh umat Tuhan yang percaya akan berada dalam satu kesatuan yang disebutkan suatu kerajaan imam-imam, suatu kerajaan yang melayani Tuhan. Rajanya ialah Yesus sebagai raja di atas segala raja. Imamnya ialah Yesus Kristus sebagai imam besar. Dan kita semua adalah imam-imam. Kerajaan 1000 tahun akan dimulai dengan perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Dan itu akan berlangsung selama 1000 tahun. Untuk kita disiapkan masuk di Yerusalem baru. Sebab itu saudara-saudaraku, kebaktian ini jangan putus di tengah jalan. Ikuti kebaktian ini sampai kita nanti dinyatakan berada di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Di sana tidak ada lagi ukuran waktu, jam tidak ada lagi, matahari, bintang, bulan tidak ada lagi, tahun tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kekal selama-lamanya dalam kemuliaan Tuhan. Sebab itu kita sudah mulaikan ikut Tuhan dengan pengalaman kematian. Kebaktian kematian Tuhan, memperingati kematian Tuhan. Kita lanjutkan dengan kebaktian kebangkitannya. Kita akan lanjutkan dengan kebaktian kenaikannya ke surga. Kita juga akan mengikuti kebaktian Dia turunkan Roh Kudus hari Pantekosta, di mana gereja Tuhan dimulaikan di bumi ini, saudara-saudaraku, dengan hanya 120 murid. Tapi kemudian berkembang. Pada mula pertamanya hanya ada 12 murid, tapi berkembang waktu hari Pantekosta sudah 120 murid. Dan dalam satu kebaktian
Petrus dia berkhotbah singkat tetapi begitu kuat dan tegas menunjuk kepada Kristus Yesus yang tersalib. Rasul Paulus juga terus dengan khotbah tentang Yesus yang tersalib, dan itu sudah membuat banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Sekali Petrus berkhotbah, dia menangkan 3.000 jiwa. Kemudian dia berkhotbah lagi, jemaat bertambah 5.000 jiwa. Dan sekarang tidak bisa terhitung lagi berapa banyak umat yang percaya kepada Tuhan di seluruh muka bumi ini. Ini satu waktu akan dikumpulkan oleh Tuhan dalam satu kebaktian besar di waktu Yesus akan datang lagi. Ini yang banyak dilupakan. Poin yang terakhir, Yesus yang akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai laki-laki dari surga. Ini yang banyak dilupakan oleh sidang jemaat, oleh gereja-gereja, padahal sangat jelas tertulis di dalam Alkitab. Malam ini kita akan membaca Alkitab dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19. Ayat ini berkaitan dengan kitab Wahyu pasal 13 yang sementara hari-hari ini diberikan oleh Tuhan kepada kita merupakan roti kehidupan yang kita nikmati, merupakan pemeliharaan Tuhan bagi jiwa-jiwa di dalam sidang jemaat dalam penggembalaan ini. Injil Yohanes pasal 19. Injil Yohanes pasal yang ke-19 kita baca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita baca dengan baik-baik, sekalipun ayat ini sudah sering kita baca, tapi kali ini bacalah jangan dengan kebiasaan. Bacalah dengan sungguh-sungguh seakan sebelumnya saudara belum pernah membaca ayat ini. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Ini biasanya perkataan haus ini dialami oleh orang yang banyak bekerja dalam pekerjaan apa saja, baik di dalam ruangan, di luar ruangan, apalagi saudara-saudaraku, ini haus ini merupakan suatu tanda bahwa orang itu sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, dan dia katakan aku haus. Terus di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Iya, ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Iya, terus sesudah Yesus meminum anggur asam itu. Iya, anggur asam di lain terjemahan dia katakan pahit dan sebagainya. Bagi kita tidak perlu dimasalahkan. Yang penting di sini bahwa minuman ini enggak enak. Anggur asam. Dia berkata ia, sudah selesai. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Iya, terima kasih. Sudah selesai. Perkataan ini, saudara-saudaraku, perkataan ini diulangi dalam Alkitab sampai 3 kali. Perkataan ini sudah selesai dalam pengertian sendiri-sendiri. Di sini dikatakan sudah selesai. Suatu pekerjaan besar sudah dilaksanakan, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yaitu bahwa manusia berdosa diampuni. Manusia berdosa dibenarkan lewat pengampunan. Ini yang namanya kasih karunia. Dan ini suatu pekerjaan besar. Ini suatu pekerjaan besar. Bahwa manusia berdosa dibenarkan lewat pengampunan. Dan itu berarti harus ada korban. Korban pembenaran ini. Korban pendamaian di dalam gereja. Dalam sidang jemaat Tuhan menggunakan istilah korban pendamaian. Itulah Yesus Kristus memberikan tubuhnya sendiri, mengerjakan pekerjaan pendamaian ini sudah selesai. Untuk kemudian hasilnya
ternyata dua macam. Setelah pekerjaan pendamaian ini sudah dikerjakan dengan tepat, sudah diselesaikan, Yesus telah mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, untuk menunjukkan bahwa pekerjaan pendamaian itu dikerjakan dengan benar, dengan tepat, maka hasilnya ada dua macam. Hasilnya ada dua macam. Macam yang pertama adalah orang menjadi percaya kepada dia. Ini macam yang baik. Macam yang ini yang harus kita ikuti. Yaitu bahwa dengan melihat Yesus mati, mendengar berita sekarang dalam khotbah ini, mendengar berita yang tepat, yang benar, bahwa Yesus sudah meminum anggur asam. Ini bicara tentang dosa dan kutukan dosa atas manusia. Itu sudah ditanggungkan atas dia. Maka ada orang yang menjadi percaya. Semoga, dan inilah doanya Tuhan, inilah doa hamba-hamba Tuhan termasuk saya pada hari ini, mendoakan supaya setelah kita mendengar suara sudah selesai ini, kita akan menjadi orang yang percaya kepada dia. Kita menjadi orang yang percaya kepada dia, dan karena percaya ini kita diampuni oleh Tuhan. Dan karena percaya ini kita bukan hanya diampuni oleh Tuhan, tetapi kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Sampai di suatu waktu, saudara-saudaraku, kita pun mengalami suatu pembaharuan sempurna. Dalam kitab Wahyu di sana menggunakan istilah ini. Mari kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kitab Wahyu pasal yang ke-21. Hasil dari perkataan sudah selesai, pekerjaan pendamaian sudah selesai, hasilnya ialah, mari, ayat yang kelima, Wahyu 21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Ia yang duduk di atas tahta berkata. Tadinya dia di atas kayu salib. Di sana dia berseru, sudah selesai pekerjaan pendamaian. Orang yang berdosa dibenarkan lewat pengampunan. Itu sudah diselesaikan. Sekarang dia tidak lagi di atas kayu salib. Sekarang dia duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Orang berdosa, orang yang hidupnya lama, orang yang hidupnya kotor, sudah didamaikan dengan Allah untuk kemudian mengalami pembaharuan. Dan sampai pada satu saat Tuhan katakan, aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Terus? Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Sampai di situ saja. Semuanya telah terjadi. Jadi apa? Jadi baru. Segala sesuatu telah terjadi, menjadi baru. Tidak ada lagi perkara lama. Mari kita baca sedikit beberapa perkara lama yang sudah dihapuskan oleh Tuhan. Ayat 4. Ayat 4. Ini perkara-perkara lama. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini kehidupan lama. Ini kehidupan tua. Air mata di sini air mata duka cita. Air mata penderitaan. Air mata karena beratnya percobaan. Itu tanda kehidupan lama dihapuskan oleh Tuhan. Kalau kita bisa memandang dia di atas kayu salibnya sekarang ini. Tuhan menghapuskan air mata dari mata mereka terus. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut ini tanda dari kehidupan lama. Itu pun Tuhan katakan orang percaya kepada dia, ia dipindahkan dari maut kepada hidup. Terus tidak akan ada lagi perkabungan. Perkabungan ini tanda kehidupan lama. Terus atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam 2 Korintus pasal 5, saudara bisa catat ayat yang ke-17.
orang yang percaya kepada Yesus telah dijadikan baru sama sekali. Dari korban pendamaian, Tuhan melahirkan kita baru. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara boleh baca lanjutannya sampai dengan ayat yang ke-21. Kita lihat di sana korban pendamaian itu permulaan pembaharuan. Sudah selesai pekerjaan penghapusan dosa, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang suci, yang maha suci, sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan Tuhan katakan semua sudah selesai. Di sini kemudian pembaharuan buat orang yang percaya kepada Dia akan satu waktu Tuhan katakan sudah genap. Tidak ada lagi yang dibaharui. Sekarang saudara-saudaraku, untuk kita mengetahui bahwa setiap kali kita mendengar firman hidup, setiap kali kita mendengar firman hidup, kita mengalami suatu pembaharuan, suatu proses pembaharuan. Firman hidup. Mungkin saudara bertanya, kok ada firman hidup, mungkin ada firman yang mati. Ini suatu pengertian. Firman hidup itu, saudara-saudaraku, bukan berarti ada firman yang mati. Firman itu adalah kehidupan. Tapi kalau disistilahkan itu firman hidup atau firman kehidupan, artinya waktu mendengar, kita mendengar dengan baik. Itu firman hidup. Kalau kita mendengar firman dengan main-main, dengan tidak sungguh-sungguh, firman tidak hidup di dalam kita. Dia tidak menghidupkan kita. Kalau kita mendengar firman Allah dan kita mohon biar Roh Kudus memberikan kita penjelasan dalam pikiran kita sampai kita mengerti firman. Bukan bisa berkhotbah, mengulangi khotbahnya pendeta, bukan. Mengerti firman. Sepatah kata firman yang kita dengar dengan baik masuk di akal kita dan kita mengerti satu perkataan itu. Firman itu hidup. Itu firman hidup. Dia mengerjakan di dalam kita pembaharuan. Apalagi kalau firman itu, firman yang hidup itu dia tidak akan berhenti di akal. Kalau firman itu tidak hidup, kita tidak mengerti. Kalau firman tidak hidup di dalam kita, sebab tadinya kita mendengar tidak sungguh-sungguh, mana mungkin mengerti? Mana mungkin mengerti? Firman itu tidak hidup di dalam kita. Tapi kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu akan memberikan suatu penyertaan. Dan akal kita diberikan oleh Tuhan pengertian. Dan kalau akal kita diberi oleh Tuhan pengertian, firman hidup di dalam akal, dia tidak berhenti di akal. Dia akan lanjut di hati. Menjadi iman. Itu firman hidup. Itu tumbuhnya firman. Menjadi iman. Menjadi kita percaya kepada Tuhan. Nah, lebih hidup lagi. Lebih berkembang lagi. Lebih berbuah-buah lagi. Bahwa firman yang kita percaya itu akan muncul dari mulut kita sebagai kesaksian kepada saudara-saudara kita yang lain. Dari mulut kita akan memuji Tuhan. Dan dalam perbuatan kita melakukan sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudaraku, pada wujudnya orang yang melakukan firman, orang yang berkata sesuai dengan iman, dia berkata mengandung hikmat, mengandung kebijaksanaan, mengandung kuasa. Ini firman hidup. Apa yang ia katakan terjadi. Sebab firman itu hidup. Firman yang ada dalam mulutnya, dalam perkataannya itu hidup. Jadi, seperti firman Allah itu hidup, begitu perkataan seseorang yang mempunyai firman hidup di dalam dirinya. Perkataannya lebih daripada hanya kata-kata mutiara. Tetapi dapat hidup, dengarkan baik-baik. Buktinya, nomor satu, dapat membaharui hidupnya. Firman itu dapat membaharui hidup. Kalau hanya ilmu, kalau hanya teori, dia tidak ada kemampuan untuk membaharui kehidupan manusia.
apa yang menjadi kehendak Allah, mengerti apa yang baik, mengerti apa yang berkenan kepada Allah, bahkan sampai pada perkara yang sempurna. Ini tidak semua orang mengerti. Tidak semua orang mengerti. Saudara-saudaraku, kita mungkin tahu yang benar, tetapi yang benar belum tentu bisa semuanya baik. Tuhan memberikan kita mengerti perkara-perkara yang baik untuk semuanya. Sebab kalau benar itu banyak kali, apalagi kalau itu kebenaran diri sendiri, belum tentu baik buat orang lain. Tapi kalau apa yang baik menurut ukuran firman, itu sangat bermanfaat. Dan kita membutuhkan ini. Kita membutuhkan ini. Orang yang hidup di dalam firman, dia mengerti perkara ini. Oleh kebaharuan hidupnya, dia mengerti apa yang baik. Dia mengerti apa yang berkenan. Terutama dan terlebih lagi, dia akan mengerti segala sesuatu secara sempurna. Belum ada manusia semacam ini. Tapi kita sedang mengarah kepada keubahan-keubahan ini. Untuk satu waktu, suara dalam ayat 5 mengatakan, semua sudah terjadi. Sudah jadi benar. Sudah jadi baru. Pengertian kita yang belum baik sudah menjadi baik. Pengertian kita yang belum berkenan sudah menjadi berkenan. Sudah baru. Bahkan sudah menjadi sempurna. Semua sudah menjadi baru. Ini hasil pertama dari Yesus mati di atas kayu salib. Membenarkan kita lewat pengampunan. Dan setiap orang yang percaya akan lanjut sampai kepada baru secara sempurna. Haleluya. Hasil yang kedua. Hasil yang kedua. Jadi ada orang percaya Yesus sudah mati. Yesus sudah mati ganti manusia berdosa. Ada yang percaya. Yang kedua, ada orang tidak percaya. Kalau hal ini saya kira tidak sulit untuk kita mengerti. Dan juga rasanya tidak sulit untuk saya menjelaskan. Sebab suatu bukti. Sampai hari ini, sampai saat ini masih banyak orang tidak percaya pada korban Kristus. Bahkan menjalar perkataan-perkataan macam-macam. Kalau Yesus tidak berdosa, kalau Yesus tidak salah, mengapa dia harus mati? Kalau kita katakan dia mati ganti kita, orang itu akan mengatakan mana bisa. Dia pasti berdosa. Itu sebabnya ia ditangkap. Itu sebabnya ia diadili. Itu sebabnya ia harus mati di atas kayu salib. Karena dia seorang berdosa. Ini saudara-saudaraku, saya ambil suatu perkataan yang sudah sangat jelek terhadap Yesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi mari saudara-saudaraku, di dalam Alkitab mulai dari fatsal pertama kitab Kejadian sampai fatsal terakhir kitab Wahyu, seluruh Alkitab ini tidak pernah ditemukan sebuah ayat bahwa Yesus melakukan suatu kesalahan, apalagi dosa. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun. Dan saya kira seluruh buku-buku yang bersifat ketuhanan, bersifat agama, rasanya tidak menulis tentang Yesus berbuat dosa. Agama apa saja. Saya tidak menyelidiki agama-agama, tidak hanya Alkitab ini. Tetapi rasanya begitu. Tidak ada seorang pun dapat membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, Yesus sendiri bicara soal ini. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8
Kita baca beberapa ayat, saudara-saudaraku, suatu perbincangan. Suatu perbincangan. Kita baca mulai ayat 37. Ayat 37 kita menggunakan waktu untuk membaca ini, saudara-saudaraku. Ini suatu perbincangan. Ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Ibrahim, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ya, ini saudaraku, ini. Sebahagian orang tidak percaya. Bukan orang siapa-siapa, sampai dengan keturunan Abraham. Tidak percaya, sampai pun Yesus sudah mati, masih ada orang tidak percaya. Sebab firmanku tidak beroleh tempat dalam kamu. Ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. 39. Jawab mereka kepadanya, ya. Bapa kami ialah Ibrahim. Bapa kami ialah Ibrahim. Bapa Ibrahim ini adalah bapaknya orang-orang percaya. Ibrahim ini bapa orang-orang percaya kepada Yesus. Bapa kami ialah Ibrahim. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Ibrahim, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Ibrahim. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Yang kamu kerjakan berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Ibrahim. Tidak dikerjakan oleh Ibrahim. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Bapa kami ialah Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Iya, dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Mengapa firman itu tidak hidup dalam kamu? Apa sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, ini. Kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iya, pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ya, inilah sebagian orang tidak percaya. Mari, sekarang ayat 46. Siapakah di antaramu? Siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa. Siapakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan dia mengatakan sudah selesai. Bagi yang percaya, pekerjaan pembaharuan mulai berjalan. Sampai satu waktu suara akan terdengar, segala sesuatu sudah terjadi, sudah jadi baru, tidak ada lagi perkara yang lama. Tapi bagi yang tidak percaya, prosesnya menjadi lain. Di sini Tuhan bicara tentang dosa. Dia mulai dari dirinya sendiri. Dia pertontonkan dirinya, dihadapkan dirinya kepada mereka yang menuduh dia, yang berusaha untuk membunuh dia. Siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada satu cerita lanjutan mengatakan bahwa ada mereka yang berani mengatakan ia berbuat dosa. Ada suatu waktu dalam pengadilan yang tidak adil itu, mereka mengungkit kembali salah satu khotbahnya Tuhan tentang suatu pembaharuan. Robohkan bait Allah ini
Aku akan membangunkan dia dalam 3 hari. Itu dicoba oleh mereka, ungkitkan di hadapan pengadilan. Tapi pengadilan itu mengatakan semua itu tidak benar, tidak sesuai. Sebab yang Tuhan maksudkan, saudara-saudaraku, adalah setelah mendengarkan firman Allah, merobohkan kehidupan yang lama untuk dibangun menjadi suatu kehidupan yang baru. Bukan ditambal sulam, tetapi dirobohkan. Yang lama itu harus dirobohkan untuk dibangun sebuah rumah Allah yang baru. Dan Tuhan katakan, rumahku itulah kamu semua. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu rumah Allah? Tubuh yang dibangun kembali dari dasar iman kepada Kristus. Itu harus dibangun. Segala kehidupan lama itu harus dihancurkan, harus dirobohkan. Supaya kita bisa dibangun kembali menurut susunan, menurut gambarnya kerajaan surga. Blueprint dari bangunan rumah Allah tidak boleh diambil dari lain. Tetapi Tuhan perintahkan Musa untuk lihat baik-baik segala sesuatu kerajaan surga dan perabotannya, susunannya, ukuran-ukurannya. Saudara-saudaraku, gambarkan itu supaya manusia ini bisa membangun dirinya kembali sesuai dengan kerajaan surga untuk didiami oleh Tuhan. Tapi orang Israel tidak melakukan itu. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel, kitab Nabi Yehezkiel, kita coba. Kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang 43. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 43. Kita lihat bagaimana Tuhan menantang bangsa Israel ini dengan segala kesalahan-kesalahannya. Ayat yang ke-10. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Iya, terangkan, hei engkau anak manusia, terangkanlah kepada orang Israel tentang bait suci ini, tentang rumah Allah ini, tentang tabernakel ini, tentang pengajaran ini, saudara-saudaraku, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Saya bersaksi, saudara-saudaraku, dan kesaksian ini Tuhanlah kiranya dipermuliakan. Setelah saya menemukan pengajaran ini dalam Alkitab, pengajaran-pengajaran ini, saudara-saudaraku, jelas menunjukkan kehendak Allah, kerajaan Allah yang benar, yang suci dan sempurna. Kalau kita terapkan kehidupan kita dalam terang pengajaran ini, kita dapat melihat kesalahan-kesalahan kita, dapat melihat kesalahan-kesalahan kita. Dalam praktik menyampaikan pengajaran ini, saya mendapat banyak pengalaman. Orang yang menerima pengajaran ini dan mempraktikkan dalam kehidupannya, dia memang diubahkan jadi baru. Tetapi kalau ia menolak, kalau kita selidiki, kita sesuaikan dengan pengajaran, bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk melihat mengapa ia tolak. Pasti di dalam kehidupan orang ini sesuatu kesalahan yang dipertahankan, sesuatu dosa yang dipertahankan. Bisa menyangkut nikah. Ini yang banyak menyangkut nikahnya, tidak mau disesuaikan dengan firman. Dia tidak bisa akan terima pengajaran, tidak bisa. Dia tidak bisa masukkan kehidupannya dalam bangunan rumah Allah, di mana Tuhan akan diam di dalamnya. Kalau dia mau menyesuaikan, saudara-saudaraku, masalah nikah adalah masalah yang paling banyak dan paling sulit diselesaikan. Tetapi kalau kita masukkan kehidupan kita dalam susunan rumah Allah ini, saudara-saudaraku, bukannya suatu mustahil terjadi keajaiban dan mujizat. Bagaimana mungkin rumah Allah
nikah yang sudah begitu hancur bisa dibangun kembali. Ini mujizat. Itu banyak kali ditolak, banyak kali menolak karena soal ini. Tidak semuanya, tapi banyak kali ini. Yang kedua, menyangkut keuangan. Menyangkut keuangan, orang dah bisa tahan. Sepengajaran ini menyoroti segala sesuatu. Sebab keuangan atau mamon itu akar segala kejahatan. Dan itu kekuasaan dari antikris. Kalau nikah tadi diganggu banyak oleh setan, roh-roh najis. Tapi kalau mamon ini, saudaraku, banyak dikuasai oleh antikris. Dan manusia kalah dalam soal itu. Tapi kalau hidup kita ditaruh dalam sorotan firman Allah, dia tidak membuat kita untuk mengemis, tidak. Tapi justru begitu kita disoroti oleh Tuhan, menyangkut keuangan, kita malah diberkati oleh Tuhan. Saya menyampaikan ini bukan sebagai suatu teori, tapi suatu pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan menyoroti kehidupan-kehidupan yang mau disucikan oleh Tuhan. Yang ketiga, soal kedudukan. Ini banyak kali orang tidak bisa terima. Soal kedudukan. Ini banyak kali ditolak, langsung mentah-mentah ditolak. Apalagi kedudukan, tidak usah kedudukan dalam gereja, dalam nikah. Suatu struktur kerajaan surga. Kristus sebagai kepala, sidang jemaat adalah tubuh. Suami kepala, istri tubuh. Wah, ini ditentang banyak sekali. Secara pribadi, secara kelompok, bahkan secara golongan per golongan. Tapi saudaraku, pengajaran tetap jalan terus. Sebab Tuhan katakan, maka engkau hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka. Juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Ayat 11. Kita kembali di dalam Yeskiel 43 tadi. Ayat 11. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka. Kalau mereka merasa malu artinya mau dikoreksi. Kalau mereka malu itu artinya ada reaksi yang positif terhadap koreksi firman. Kalau mereka merasa malu, dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu. Gambarlah bait suci itu. Bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagiannya. Pintu-pintu keluar. Dan pintu-pintu masuknya dan seluruh bahannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka. Iya, terus agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Ini proses untuk diperbaiki. Hanya orang percaya bisa terima. Tetapi bangsa Israel ini sendiri yang tadinya menerima tabernakel zaman Musa, saudara-saudaraku, sudah menolak. Sehingga Tuhan katakan, tadinya kamu anak-anak Ibrahim, kamu tadinya anak Allah, tetapi kamu sekarang menjadi anak-anak iblis. Sebab kamu membuat perbuatan-perbuatan iblis yang adalah bapamu. Dia bapa pembunuh, dia bapa pembohong. Ayat 12. Ayat 12. Inilah ketentuan mengenai bait suci. Bait suci itu, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Jadi kita lihat, saudaraku, bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya Tuhan mau robah. Dengan sorotan firman. Dalam pengajaran yang sangat jelas. Tidak ada satu dosa yang bisa tersembunyi. Tuhan soroti ini. Dan kalau kita menggunakan pengajaran untuk menyoroti, terutama kehidupan kita, jangan kehidupan orang lain, menyoroti kehidupan kita, dan biarlah kita menjadi orang yang mau dibangun kembali.
Setelah disoroti oleh firman Allah, dirubah oleh Tuhan menjadi suatu kehidupan yang baru. Dari maut dirubah oleh Tuhan menjadi hidup lewat sorotan firman Allah. Banyak kali kita salah mengerti tentang kehendak Allah di dalam firman-Nya. Tuhan tidak pernah menipu manusia. Ini kesaksian yang tidak bisa saya lupakan seumur hidupku. Dan selalu akan saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah menipu manusia. Apapun yang Ia katakan, maksudnya untuk mengangkat kehidupan manusia itu dari derajat kehancuran kepada satu kehidupan yang utuh untuk dipermuliakan. Itu tujuan firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengerjakan keutuhan kembali manusia ini. Bukan hanya keutuhan kembali manusia ini, tapi manusia yang sudah diutuhkan ini untuk dikembalikan dalam hubungannya dengan Tuhan. Toh manusia masih tidak mau percaya. Manusia masih mengatakan Yesus itu salah, sekalipun dia tidak bisa membuktikannya. Dari penyelidikan, saudara-saudaraku, di dalam Alkitab ini kita menemukan, di dalam Alkitab ini beberapa golongan manusia. Ada yang melawan Tuhan. Atau saya mulai dulu sahabat-sahabatnya Yesus. Termasuk murid-murid. Ini sahabat yang terdekat. Murid-muridnya yang disebut rasul-rasul. Petrus umpamanya. Yohanes umpamanya. Mereka semua mengatakan, Yesus ini anak Allah. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang suci. Jadi dari kesaksian sahabatnya kalau dalam pengadilan ini sesungguhnya saksi yang meringankan. Mereka mengatakan Yesus tidak salah. Dan kesaksian ini saudara-saudaraku disampaikan bukan hanya di luar pengadilan, tapi sampai di dalam pengadilan. Ahli-ahli Taurat juga mengatakan Yesus tidak salah. Bahkan imam besar sendiri mengatakan berguna bahwa seorang harus mati menggantikan seluruh umat. Dan dalam Alkitab sendiri mengatakan imam besar itu bicara bukan karena dia seorang manusia, tapi sebagai satu kedudukan sebagai imam besar yang pekerjaannya untuk mengerjakan pelayanan pendamaian. Dia bicara tentang korban itu. Dia bicara tentang Yesus untuk menjadi korban pendamaian. Yudas itu orang yang menjual Yesus. Saudara-saudaraku, dalam kesaksiannya dia membuktikan, dia mengatakan bahwa Yesus orang yang tidak berdosa. Waktu dia mendengar putusan bahwa Yesus harus disalibkan, ia berteriak. Ia mencampakkan hasil uang penjualan itu di hadapan para imam-imam dan imam besar. Dan mengatakan orang ini tidak berbuat dosa. Aku berdosa kepada dia. Saksi. Tidak ada seorang pun yang bicara bahwa dia adalah orang berdosa. Yang menjaga dia waktu Yesus mati di atas kayu salib. Mereka katakan orang ini orang benar. Bahkan hakim agung sekalipun, itulah Pilatus, mengatakan tidak ada satu dosa aku temukan pada orang ini. Tapi kalau Yesus mati, saudara-saudara, dengan pernyataan hakim sedemikian rupa, itu berarti Yesus mati bukan karena dosanya. Sekarang kita harus bertanya, dosa siapa kalau demikian? Dia dijadikan berdosa oleh karena kita umat manusia. Secara apapun dibuktikan, dari kesaksian sampai di muka pengadilan, bahkan sampai di Mahkamah Agung, Yesus dibuktikan tidak berdosa. Sehingga orang yang tidak percaya kepada dia, itulah yang disebutkan orang yang berdosa. Dosa yang tidak bisa diampuni, saudara-saudaraku, adalah dosa karena tidak percaya
percaya Yesus. Segala dosa bisa diampuni dengan jalan percaya Yesus yang mati karena kita. Dia menjadi jaminan, ia sudah mati ganti kita. Tetapi dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa karena tidak percaya. Yohanes 3. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Iya, terus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Iya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Ini Allah. dosa. Ini dosa. Terus? Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, perbuatan-perbuatan mereka jahat. Baca terus. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi dosa tidak percaya itu, mendapat hukuman. Orang berdosa apapun, saudaraku, kalau dia percaya, dia diampuni. Tapi orang yang tidak percaya, dia punya hukuman berlipat ganda. Dia akan dihukum karena dosanya yang belum diampuni. Kedua, dia dihukum karena dia tidak percaya bahwa Yesus telah menanggung dosanya. Dia tidak percaya tentang pengampunan. Dia tidak percaya kepada pengampunan. Kalau ada orang harus dihukum mati, kemudian dikasih surat pengampunan oleh presiden, dia yang berhak memberikan surat pengampunan. Dikasih surat pengampunan. Tapi kalau orang yang dikasih surat pengampunan ini menolak pengampunan itu, orang itu akan tetap dihukum mati. Sebab pertama, ia sudah berbuat dosa. Kedua, ia menolak pengampunan. Dia menolak surat pengampunan dari Bapak Presiden. Seandainya dia menerima surat pengampunan itu, dosanya yang tadi membuat dia harus dihukum mati liwat, tidak dihitung. Tetapi kalau dia menolak pengampunan yang diberikan oleh raja, oleh pimpinan, oleh pemimpin, oleh kepala negara, Yesus raja di atas segala raja. Kalau kita menolak pengampunannya, tidak ada ampunan, tidak ada lagi yang bisa memberi pengampunan. Orang itu harus dihukum 2 kali. 1 kali karena dosanya, 2 kali karena dia menolak pengampunan, tidak percaya pada pengampunan. Ini hukuman dalam Injil Yohanes ini pasal yang ke-16. Injil Yohanes, maaf kita baca. Injil Yohanes pasal yang mari kita baca pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan manusia akan dosa. Kebenaran dan penghakiman. Dan penghukuman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini dosa. Dosa tidak percaya. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. 2. Terus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya, karena ia sudah mati. Dia naik ke sorga. Dia mengerjakan pekerjaan pendamaian. Percaya. Terus. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iya, ini penghakiman. Seperti setan menolak pekerjaan pengampunan itu.
tidak mempercayai, tidak menerima, bukan menolak, tapi mereka tidak dapat menerima, tidak diberikan pengampunan. Itulah setan. Setan tidak mendapat pengampunan ini. Dia tidak punya korban, dia tidak dalam korban pengampunan. Dia adalah roh, malaikat itu roh. Kalau dia menjadi berdosa, dia menjadi setan. Dan di dalam roh tidak ada korban pengampunan dosa. Korban pengampunan dosa ditandai dengan darah. Darah Tuhan datang ke dalam dunia ini, dalam tubuh dan daging, punya darah. Darah itu yang mengampuni orang-orang yang hidup di dalam tubuh dan darah seperti kita. Setan tidak bisa. Setan tidak punya darah. Dia hanya roh. Binatang hanya punya darah dan daging. Tebus, binatang tidak perlu ditebus. Dia kalau mati ya habis perkara. Dia tidak perlu ditebus. Dia hanya darah dan daging, hanya hidup di bumi ini. Kalau mati ya sudah selesai perkara. Jadi kalau ada orang berpikir semacam itu, saya mohon untuk merubah pikiran itu. Sebab kita bukan hewan. Kita ini manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya tubuh dan darah. Punya roh. Roh ini yang harus kita perhatikan. Di dalam keadaan tubuh ini, roh kita ada di dalamnya. Kita mendapat kesempatan diampuni oleh Tuhan dengan mempersembahkan Kristus menjadi korban pendamaian. Kalau malaikat itu memang roh. Dia tidak ada tubuh dan darah sehingga dia tidak bisa diampuni. Tidak ada korban pengampunan. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9. Kita baca. Ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pasal 10 surat Ibrani ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Iya, darah binatang tidak mungkin menghapuskan dosa. Di beberapa suku, termasuk suku di mana saya dilahirkan, di sana ada kepercayaan darah ayam. Segala sesuatu kalau mau memperdamaikan darah ayam, dipercikin dengan darah ayam, orang itu bisa didamaikan, dosanya diampuni dengan darah ayam. Bahkan segala ucapan-ucapan syukur, tapi itu ada kaitannya dengan penyembahan-penyembahan berhala zaman nenek moyang dulu. Sisa-sisanya masih ditemukan di generasi sekarang ini, menggunakan darah ayam. Bahkan pelanggaran-pelanggaran apapun harus ada korban yang dipotong sebagai korban untuk menghapus kesalahan itu. Tapi di sini jelas katakan darah binatang. Tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Enggak mungkin. Ayat 5. Ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh yang ada darah dan daging. Ini perjamuan suci tubuh dan darah. Nanti kita akan menerima perjamuan suci ini. Tubuh ini bukan bayangan. Maafkan, roti ini bukan bayangan daging. Tapi inilah tubuhku, kata Tuhan. Anggur ini bukan bayangan. Tapi waktu Tuhan berikan kepada murid-murid yang katakan, inilah darahku. Sejauh itu kita harus memandang perjamuan suci. Engkau berikan kepadaku tubuh. Terus ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ya, kehendak Allah, supaya jangan ada orang yang binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat 9.
Tuhan mau supaya jangan ada orang berdosa. Jangan ada orang binasa. Tapi supaya semua kembali dan diampuni oleh Tuhan. Itu kehendak Allah. Itu sebabnya dia relakan anaknya yang tunggal itu datang ke bumi, saudara-saudaraku, untuk menjadi korban pendamaian ini. Di atas kayu salib ia sudah kerjakan pekerjaan pendamaian ini, dan dia berkata, sudah selesai. Pekerjaan pendamaian itu sudah selesai. Sehingga kita manusia yang lebih dari binatang. Kita punya tubuh, punya darah. Kelebihan kita punya roh. Kita lebih dari malaikat-malaikat. Malaikat tidak punya tubuh dan darah seperti kita. Kita punya tubuh, kita punya darah, kita punya roh. Kita lebih dari malaikat sebab kita punya tubuh dan darah. Kita lebih dari binatang sebab kita punya roh. Binatang tidak perlu diselamatkan. Tidak perlu diselamatkan. Setan tidak bisa diampuni. Kita perlu diselamatkan. Kita manusia bisa diselamatkan kalau kita mau percaya kepada Dia yang sudah mengerjakan pekerjaan keselamatan itu. Oleh sebab itu, alangkah tidak bijaksananya, atau lebih tepat dikatakan alangkah bodohnya kita, kalau hidup yang sekali ini Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dalam tubuh dan darah. Sesudah itu tidak ada lagi. Untuk kali ini kita hidup dalam tubuh dan darah dan punya roh untuk menggunakan korban Kristus. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan ini, kesempatan emas ini lewat begitu saja dan tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Sebab itu kita kembali percaya, jangan seperti orang-orang termasuk bangsa Israel. Bermaksud termasuk anak-anak Ibrahim secara daging. Mereka yang sebenarnya mendapat kesempatan atau prioritas pertama untuk menerima penebusan ini, tapi mereka sudah menolak, dan kesempatan sekarang tiba kepada kita bangsa kafir. Saudara-saudaraku, kalau kita bangsa kafir sekarang mau ambil sikap bijaksana untuk memanfaatkan korban ini, kita akan menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan. Sampai perkataan nanti mengatakan semua sudah terjadi, kita bisa nikmati. Jadi itu arahnya. Yesus sudah disalibkan. Arah pertama kepada pembaharuan, pembenaran, penyucian sampai pembaharuan sempurna. Sementara orang yang tidak percaya, Alkitab mengatakan akan makin bertambah jahat. Yang najis akan bertambah najis. Sampai pada kesempurnaannya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16 ada perkataan yang hampir sama dengan perkataan tadi. Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang Wahyu 16, kita baca ayat yang ke-17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Hukuman atas orang tidak percaya terlaksana. Orang-orang itu akan dihukum. Manusia yang tidak percaya itu akan benar-benar dihukum. Dan tidak ada kesempatan pembelaan lagi. Sudah melewatkan kesempatan emas untuk diampuni oleh Tuhan. Sehingga saatnya nanti hukuman yang disediakan buat orang yang tidak percaya, termasuk setan, itu akan dihukum bersama. Pelaksanaannya sama. Sudah terlaksana. Apa yang terlaksana? Penghukuman. Jadi di dalam Alkitab ini ada 3 istilah ini. Ada 3 istilah dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama disebutkan hanya 1 perkataan, yaitu sudah genap. 3
3 kali disebutkan sudah genap. Tapi dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, saya sangat cocok itu. Yang pertama dia katakan sudah selesai. Pekerjaan pendamaian sudah selesai. Tidak ada pekerjaan pendamaian menyusul lagi, nggak ada lagi. Itu sudah sempurna. Sudah selesai. Kemudian bagi yang percaya akan dibaharui. Sampai nanti dikatakan segala sesuatu sudah dibaharui. Dan Alkitab menggunakan istilah sudah terjadi. Apa yang jadi? Pembaharuan terjadi. Sudah jadi baru. Kemudian bagi orang yang tidak percaya, Alkitab menggunakan istilah sudah terlaksana. Apa yang dilaksanakan? Penghukuman atas orang tidak percaya sudah dilaksanakan. Sebab itu saudara-saudaraku, kita ini mau berada sungguh-sungguh di dalam hal ini. Dan setan tahu hal ini, saudaraku. Setan tahu betul akan hal ini. Rencana Allah ini setan tahu betul, lebih tahu dari kita. Dan dia pada akhirnya akan menyesatkan manusia. Supaya manusia ini jangan ikut kepada pembenaran sampai dibaharui secara sempurna. Dalam kitab Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 13, kita lihat ini aktivitas setan. Aktivitas setan yang terakhir. Dia menggunakan ini, saudaraku. Dia akan bekerja untuk menyesatkan manusia. Supaya jangan manusia menjadi percaya kepada Yesus. Dia sudah gagal dalam mengejar gereja Tuhan yang disempurnakan. Dia sudah dibawa oleh Tuhan jauh dari mata ular. Tetapi 3,5 tahun dia akan gunakan. Akan menyesatkan kembali anak-anak Tuhan yang punya firman, yang punya kesaksian Yesus, tetapi belum memuncak sampai perobekan daging secara total. Dia akan coba dalam waktu yang singkat itu, kalau bisa menyesatkan kembali mereka ini, melepaskan firman, melepaskan kesaksian Yesus. Ada kesempatan sedikit, lobang sedikit, bahwa masih ada daging yang belum dibaharui. Kesempatan itu yang akan digunakan oleh setan untuk coba menyesatkan manusia. Wahyu pasal 13. Dan ini saudara-saudaraku yang harus kita waspadai di hari-hari ini. Di hari terakhir ini kita harus waspada terhadap ini. Sebab setan akan menggunakan lobang ini. Mari kita baca ayat yang ke-12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, jadi segenap kekuatan, dijalankannya di depan matanya. Di depan matanya, terus ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Ayat 13, perhatikan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Iya, ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Untuk menyesatkan. Tanda-tanda itu digunakan untuk menyesatkan. Ini puncak pendurhakaan setan. Terima kasih. Ini puncak pendurhakaan setan terhadap Tuhan. Dia mendurhaka atas segala rencana Allah, rencana pendamaian. Dia sendiri tidak bisa diselamatkan. Sekarang dia lihat manusia-manusia yang ada kesempatan untuk selamat, yang tidak mau menggunakan kesempatan selamat ini, dia akan sesatkan supaya mereka juga jadi seperti dia, masuk dalam penghukuman. Waktu yang sudah sangat singkat dia akan gunakan, Alkitab mengatakan, dengan kuasa penuh, dengan kekuatan penuh. Dia akan menyesatkan manusia. Bahkan sampai kalau perlu dia akan bunuh. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, pedang dari antikris tidak dapat menaklukkan anak-anak Tuhan. Sekalipun pedang itu kena leher, memancung anak-anak Tuhan yang punya firman dan kesaksian,
Dia punya tubuh mati. Rasul Paulus mengatakan mati karena dosanya. Dosa apa? Dosa tidak sampai kepada pembaharuan penuh tadi. Tidak sampai pada pembaharuan penuh tadi. Dia akan masuk mati, tetapi dia akan dibangkitkan untuk mengalami tubuh yang sempurna, pembaharuan sempurna. Di sini kita melihat suatu pendurhakaan kepada. Kalau kita selidiki Alkitab, kita akan menemukan, saudaraku, mengapa setan itu menurunkan api dari langit? Mengapa nabi-nabi palsu ini menunjukkan tanda-tanda ajaib dan dikatakan memuncak sampai dia menurunkan api dari langit? Menurunkan api dari langit. Saya katakan ini tanda mujizat untuk menyatakan kedurhakaan yang puncak dari setan. Dia menyatakan suatu perlawanan puncak tentang Yesus dari sorga datang ke dunia. Yesus dari sorga datang ke dunia membawa api turun ke bumi ini. Dan setan tahu api itu. Setan tahu api yang dibawa oleh Tuhan pertama untuk membaptis manusia dengan roh dan api. Ini yang pertama. Ini yang akan dilawan oleh setan nanti dengan tanda-tanda ajaib. Sampai menurunkan. Dia seakan mempamerkan. Dia mendemonstrasikan bahwa dia juga bisa membawa api itu. Tapi lain. Api yang dibawa oleh Yesus untuk membaptis umatnya dengan roh dan api, itu namanya api penyelamatan. Api yang menyelamatkan manusia. Manusia kembali taat kepada Tuhan. Itu api yang turun. Api, roh dan api. Kita dengar, kita membaca di dalam Alkitab bagaimana murid-murid dibaptis, dipenuhkan dengan roh dan api di atas loteng Yerusalem. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang taat, yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Ini tanda yang besar dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda besar dari kepenuhan Roh Kudus adalah orang itu taat dengar-dengaran. Dicatat baik-baik di dalam hati, saudaraku. Suatu tanda bahwa seorang memiliki Roh Kudus adalah dia itu taat dan dengar-dengaran. Dalam Matius pasal 3 kita baca di sana bagaimana Yohanes mengatakan, aku membaptiskan dengan air, tapi sesudah ini akan datang Dia yang akan membaptiskan kamu dengan roh dan api. Untuk menjadi taat dengar-dengaran. Itu tanda dari Roh Kudus. Itu yang dibutuhkan oleh semua pelayan-pelayan Tuhan. Oleh semua anak-anak Tuhan. Kita butuhkan taat dan dengar-dengaran. Bahasa asing itu tanda pertama. Orang itu dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi bukan satu-satunya tanda. Masih banyak tanda yang lain. Sebab itu saya tidak mengambil, saudara-saudara, dalam pelayanan ini tidak mengambil soal itu menjadi ukuran seorang menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi suatu kehidupan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan tanda taat dan dengar-dengaran. Ini yang penting. Banyak orang berbahasa asing, tapi bahasa asing bisa ditiru. Bisa ditiru. Dan itu suatu malapetaka, saudara-saudaraku. Saya banyak menerima kesaksian. Sebab dia terancam kalau saya tidak berbahasa asing, saya dikeluarkan dari sekolah. Bahkan dari sekolah Alkitab. Lalu ngakunya apa? Dia tiru. Dia tiru itu. Ini justru bahaya. Taat dan dengar-dengaran. Jujur di hadapan Tuhan itu tidak bisa ditiru.
Tidak bisa ditiru. Itu tanda yang penting. Banyak orang yang kelihatan penuh Roh Kudus, ada bahasa asing, tapi tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak setia. Kepenuhannya justru bisa diragukan. Saudara-saudaraku. Sebab itu kita perlu dibaptis dengan api ini. Membakar segala sesuatu yang merintangi kita. Segala keinginan, segala sesuatu yang tidak untuk menjadi orang yang taat dan dengar-dengaran. Itu tanda orang ini dia dibaptis dengan api dan Roh El Kudus. Itu tanda yang tidak bisa ditiru. Pembaharuan hidup itu tidak bisa ditiru. Setan tidak bisa meniru itu. Lihat, setan akan turunkan api yang lain. Pendurhakaan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, yang benar-benar dipenuhkan Roh Kudus, dia takut kepada Tuhan. Dia tidak berani mendurhaka kepada Tuhan. Roh pendurhakaan itu tidak ada. Setan punya itu. Setan punya roh itu mendurhaka kepada Tuhan. Pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu roh, itu api yang diturunkan oleh setan dari langit untuk mendurhaka kepada pekerjaan Tuhan yang mengerjakan anak-anak Tuhan taat dan dengar-dengaran. Dan Tuhan diuji mulai dari baptisan air. Taatnya Tuhan kepada kehendak Allah mulai dari baptisan air. Dulu orang zaman Nuh tidak taat pada Tuhan. Tidak taat pada Tuhan. Waktu bahtera keselamatan itu disiapkan, mereka tidak mau perhatikan itu dan akhirnya binasa. Di akhir zaman setan akan kobarkan kembali roh itu. Roh tidak taat, bagaikan api yang turun dari langit. Pendurhakaan kepada Tuhan akan memuncak pada hari-hari ini. Anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh akan tersesat dan ikut pada pendurhakaan ini. Api yang kedua yang Tuhan turunkan dalam Lukas, ini dibaca Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Lukas pasal ini api yang kedua yang disebutkan oleh Alkitab. Lukas pasal yang kedua ini juga tidak bisa ditiru, tetapi setan melawan, menunjukkan pendurhakaannya terhadap pekerjaan penyucian dengan api ini. Lukas pasal 12. Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-49 dan beberapa ayat selanjutnya. Kita baca. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Ini setan tahu. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala? Iya, aku harapkan api itu telah menyala. Ini api yang kedua kali yang disebutkan dalam Alkitab. Api yang kedua kali, api penyucian. Ini api penyucian. Api pemurnian. Terus? Aku harus menerima baptisan. Aku harus menerima baptisan ini lebih dahulu. Sebelum api ini diturunkan. Sebelum penyucian ini. Tuhan mau mengerjakan lebih dahulu penyelamatan. Hanya orang yang diselamatkan yang bisa mengalami penyucian ini. Hanya orang yang diselamatkan mengalami penyucian dengan api ini. Yang tidak diselamatkan tidak mampu. Aku harus menerima baptisan. Itu artinya menunjukkan, membuktikan ketaatan Tuhan kepada kehendak Allah. Terus? Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ya, alangkah susahnya hatiku. Sebelum kita akan masuk, nanti gereja Tuhan mengalami penyucian yang lebih dalam. Lebih dahulu periksa baptisan. Periksa baptisan, saudara-saudaraku. Sebab kita akan masuk dalam penyucian yang lebih dalam. Dalam penyucian yang lebih dalam. Dalam 1 Petrus pasal 4 nanti kita akan baca. Itu dengan api. Penyucian dalam gereja Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku lebih dahulu harus menerima baptisan.
membuktikan bahwa kita ini diselamatkan sungguh-sungguh atau belum. Sungguh-sungguh diselamatkan atau belum. Sebab itu baptisan ini perlu kita perhatikan sungguh-sungguh. Nanti tanggal 18 Mei akan ada baptisan di Jalan Johor untuk sidang jemaat Johor Lemah Putra. Saudara-saudara, sudah beberapa saudara yang sudah mendaftarkan diri, bahkan rasanya sudah banyak yang mendaftarkan diri. Saya masih tak buka sebab ini penting kita menghadapi nanti api ini diturunkan. Bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan terus. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Iya. Nanti dalam penyucian itu akan timbul, akan nyata yang mana anak Tuhan, yang mana bukan. Jadi bukan karena dia anak pendeta lalu jaminan dia benar-benar bisa masuk dalam penyucian. Bukan itu jaminan. Bagaimana dia taat kepada firman. Jadi keluarga tidak menjamin, pekerjaan tidak menjamin. Apa saja yang menjamin adalah mulai dari api yang pertama. Mulai dari api yang pertama. Mulai dari api keselamatan yang membawa kita diselamatkan sungguh-sungguh. Dari situ Tuhan nanti akan mengambil orang-orangnya. Ini namanya api penyucian. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita baca. Sebelum kita menggunakan perjamuan suci, kita membaca ayat ini. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudaraku kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Iya, terima kasih. Jadi ini api penyucian. Setan akan menurunkan juga api. Tapi itu api kenajisan yang luar biasa. Hawa nafsu akan membakar manusia. Bagikan api yang tidak terpadamkan. Hukum tidak dapat memadamkan itu. Peraturan-peraturan manusia tidak bisa memadamkan itu. Larangan, teguran tidak bisa memadamkan api hawa nafsu yang nanti akan membakar manusia di dunia ini. Sebagai suatu sikap dari setan untuk memberontak kepada penyucian Allah. Sebab itu kita jaga ini. Setan akan menjatuhkan manusia. Saudara ingat percobaan yang kedua yang setan lancarkan kepada Yesus. Yang pertama, Yesus disuruh merubah batu menjadi roti. Memang setan tahu ada rencana Allah. Batu akan dirubah menjadi anak-anak Ibrahim. Setan datang memotong rencana itu. Jangan jadi anak Ibrahim. Jadikan roti kepentingan diri sendiri. Untuk makan, menolong, menghilangkan kelaparan itu. Tidak memikirkan keselamatan, tidak. Itu setan. Dan dia coba Yesus. Yesus tidak mau. Yesus kembali. Ada dalam Alkitab mengatakan, manusia hidup bukan dengan roti, tetapi dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua kali dia katakan,
jatuhkan dirimu dari bumbung bait Allah. Sebab ada tertulis bahwa malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Setan tahu rencana Tuhan datang dengan ini. Api penyelamatan dengan api penyucian. Setan potong dengan mencobai Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau melakukan itu. Sebab Tuhan tahu tugasnya ke dunia ini. Bukan untuk mencobai. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyucikan. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Perhatikan terus. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Jika orang benar-benar yang sebenarnya sudah selamat, tetapi masih dikatakan hampir-hampir tidak diselamatkan. Benar tetapi kemudian tidak meningkat pada api yang kedua, api selanjutnya. Tidak meningkat pada penyucian. Benar dan suci itu beda. Suci lebih tinggi dari orang benar. Orang suci lebih tinggi dari orang benar. Kalau orang-orang benar aja hampir tidak dapat diselamatkan. Mengapa tidak diselamatkan? Kalau orang benar ini tidak meningkat pada kesucian, dia bisa akan tergoda. Pada waktu setan menunjukkan api turun dari langit, dia tersesat untuk mengikut setan. Dia tidak selamat. Kalau orang-orang benar hampir tidak diselamatkan, itu artinya orang yang tidak meningkat pada kesucian. Kita harus sampai di situ menjadi anak Tuhan, ditebus. Tetapi sesudah ditebus, tingkat menjadi orang yang disucikan. Dan dalam keadaan itu kita punya kekuatan, kemampuan untuk setia. Dan sampai Tuhan datang, orang yang disucikan ini akan diobat dalam sekejap mata menjadi sama seperti tubuh yang ada pada Yesus Kristus. Memiliki tubuh seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Tubuh kebangkitan, tubuh yang bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, tubuh yang bisa berada dalam kerajaan surga. Bukan tubuh ini, bukan darah daging ini. Darah dan daging ini tidak mampu masuk di sana, tidak mampu. Masuk di gereja aja tidak mampu. Kalau kita punya tubuh darah dan daging ini, masuk di gereja aja tidak mampu. Dengar firman Tuhan yang keras tidak mampu. Kenapa? Sebab tubuh dan daging ini. Firman keras biasanya firman yang murni datang dari Tuhan untuk menyucikan. Daging dan darah tidak mampu. Tetapi kalau kita semakin hari oleh firman Allah diubahkan, kita bisa. Tubuh dan darah tidak mampu. Dalam gereja aja nggak mampu. Jangan bicara soal surga. Dalam gereja aja sudah tidak mampu. Kelamaan sedikit tidak mampu. Tersandung sedikit tidak mampu. Percobaan sedikit tidak mampu. Sengsara sedikit sudah menolak Tuhan. Tidak mampu. Sebab apa? Sebab dia tinggal dalam tubuh dan darah. Darah dan daging ini. Yang harus dirubah oleh Tuhan. Untuk memiliki tubuh yang bukan tubuh dari daging dan darah ini, tapi tubuh yang kita miliki dari benih ilahi, dari iman yang datang dari firman yang kita dengar. Tubuh yang kita miliki dari benih ilahi, itulah roh suci, di mana dosa kita yang lama diampuni. Benar-benar pengampunan secara total dari kasih Allah untuk hidup kekal bagi Tuhan. Tubuh dan darah ini tidak ada. Tidak punya itu. Tubuh dan darah ini tidak punya apa yang tadi saya sebutkan. Tidak punya. Tubuh dan darah ini tidak punya. Itu sebabnya dia perlu ditebus untuk memiliki suatu kehidupan yang baru. Dan itulah tubuh yang bisa kita manfaatkan masuk dalam kerajaan surga. Masuk dalam kerajaan surga, saudaraku, sudah jelas bukan tubuh dan darah. Semua agama di dunia itu mengajarkan ini, saudaraku. Tubuh ini tidak bisa. Kita harus dibaharui. Tubuh yang mana? Tubuh yang dimiliki
di dalam kerajaan surga. Benihnya itulah firman Allah. Benihnya itulah Roh Kudus. Benihnya itulah kasih Allah. Kalau kita memiliki ini, itulah tubuh yang kita akan pakai masuk. Mulai dari perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Untuk masuk ke negeri kerajaan 1000 tahun. Di mana kita damai sentosa bersama Allah. Di sana setan tidak ada lagi. Orang-orang berdosa tidak ada lagi. Untuk kemudian kita disiapkan. Dan dalam sesudah 1000 tahun kita dibawa ke Yerusalem baru. Kekal selama-lamanya. Sebab itu kita berada pada langkah-langkah ini. Langkah-langkah Yesus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Dan pekerjaan keselamatan ini sudah dikerjakan. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Perjamuan suci kalau kita terima dengan sungguh-sungguh, ini akan menjelaskan dalam kita untuk percaya bahwa pekerjaan penyelamatan benar-benar sudah diselesaikan oleh Tuhan dengan tidak salah. Kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, pelayan-pelayan perjamuan suci segera tampil ke depan. Nyanyian rohani nomor 250.